siang yang berbahagia ini dan hanya mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru kami, tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat yang itikaf sekali dirangkai dengan bedah buku pada siang yang berbahagia ini. Mari insyaallah pada kesempatan siang berbahagia ini kita akan membedah buku yang ketujuh, dan insyaallah pada kesempatan siang berbahagia ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama Rumah Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Provinsi Riau asal Kota Pekanbaru. Kami jemput kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Yazid Umar SPD. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, syukuran kasiron kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Yazid Umar yang telah membacakan kalam wahyu ilahi. Semoga dengan pembacaan kalam wahyu ilahi rangkaian kita pada siang yang berbahagia ini hendaknya diridhoi dan diberkahi serta dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan siang yang berbahagia ini bedah buku yang ketujuh, yaitu dengan judul Adab dan Sunnah Baginda Rasulullah Muhammad SAW 24 jam, akan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Beliau merupakan Kabak Kesra Provinsi Riau dan sekaligus Ustadz Muda Provinsi Riau. Kami jemput kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sofian Muhajir SAGMA. Kami persilakan.
tua dibilang muda nih aja tambah semangat nih kan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaikal ijabah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannau an takuna hadhihi sanatu kulluha ramadan. Wa haitsu qala man khadara majlisal ilmi fi ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap majlis bedah buku namanya kita nih kan, majlis bedah buku. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang menjelang berbuka ini, masih lama lagi buka kita nih. Lama lagi. Ya udahlah, lapar, haus, tegang pula kita kan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di dalam sebuah majlis yang sangat mulia, majlis yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, duduk kita pada kesempatan siang hari ini di majlis yang sangat mulia, Allah akan terima dan Allah akan catat menjadi salah satu amal yang menjadikan asbab Allah persilahkan kita bisa melenggang bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang akmal semoga Allah lipat curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu segenap majlis bedah buku calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang hari ini, dan ini sudah merupakan gelombang yang ke-7. Kita kadang satu gelombang aja udah susah nih, ya kan? Tapi kalau belajar ilmu sudah sampai ke-7 kita punya gelombang nih Pak, ya kan? Insyaallah pada kesempatan siang hari ini bersama-sama kita akan membedah satu buku yang berjudul Sunnah dan Adab Rasulullah, atau bisa juga sesuai dengan tema yang disampaikan oleh tim, ya, 24 jam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita sangat yakin dan percaya sesungguhnya yang kita buat, yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan kita coba ingin berittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada panutan, tidak ada contoh, tidak ada tauladan yang paling baik yang tentunya bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, kecuali kita mengikut dengan mencontoh bagaimana pola, tata, cara, tingkah, ucapan, perilaku junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, dan masing-masing dari kita semuanya sudah memegang, ya, harta warisan yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya warisan ini. Ya kan? Karena Nabi enggak pernah meninggalkan warisan di dinar dan dirham. Tapi Rasulullah cuma meninggalkan warisan berupa ilmu, pengetahuan. Ya. Mungkin buku yang kecil yang kita pegang ini, Bapak dan Ibu, ya, kalau dijual harganya tidak akan sampai 1 miliar ini. Ya, enggak sampai 1 miliar, tapi kalau kita dalami, kita hayati, kemudian kita amalkan dan kita praktekkan, insya Allah, ya, jangankan 1 miliar, lebih dari 1 miliar pun bisa kita dapatkan, ya kan? Kenapa? Karena itu salah satu hikmah pembuktian daripada kemuliaan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita tentunya. Maka dari itu, insya Allah nanti akan hadir bersama-sama dengan kita, ya, 2 narasumber kita yang akan membedah secara langsung
Jadi soal bedah membedah ini bukan cuma kapasitas dokter yang ada di rumah sakit, ya kan? Ya kan? Cuma bedanya kalau dokter rumah sakit yang dia bedah itu lahiriahnya. Ya, hari ini yang akan dibedah oleh narasumber kita adalah batinnya, ya batinnya. Makanya yang hadir hari ini dokternya nggak tanggung-tanggung ini, ya dokter. Wah, berarti kalau udah dokter di atas dokter, nah itu dia tadi kan. Ya, insya Allah hadir bersama dengan kita. Yang pertama yaitu selaku pembedah utama buya kita, guru kita, ya ustadz muda kita. Nah, ini kalau ini ustadz muda cocok nih. Ya, ini memang ustadz muda nih. Ya, kalau awak dapat cucu dah. Ya. Akan hadir bersama dengan kita Dr. Haji Zulkarnain Umar, MSI. Ya kan, kami persilakan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Masya Allah. Takbir. Kalau orang muda di jalannya lain, ya kan, gagah ke depan. Kalau udah tua agak menunduk sedikit kan, karena semangatnya masih tinggi, imunnya masih bagus. Ya tentu kalau imunnya bagus, aminnya juga. Nah, itu harapan kita tentunya. Ada aminnya. Insya Allah beliau nanti akan membedah secara tuntas, ya, terkait buku yang sudah ada di tangan kita, petunjuk sunnah dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 24 jam kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembedah utama. Yang kedua, narasumber kita juga akan hadir, ya, ustadz kita, guru kita yang mulia, Bapak Dr. Haji Rodi Wahyudi, MSOK, SG. Pada beliau kami persilakan. Pak alaihi tafadhal maskura. Kan gagah kalau begitu. Kalah Sunan Bonang nih kan. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Tadi yang pertama pembedah, yang kedua pembahas utama. Jadi insya Allah, ya, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar akan membedah tentunya terlebih dahulu terkait buku ini. Ya, tentu kalau ibarat dokter, setelah dibedah barang itu dibuka dia, ya kan, ada apa isinya yang dibedah tadi. Ya, setelah dibedah nanti insya Allah akan dibahas tuntas, ya, oleh buya kita, ya, yang juga sudah hadir di tengah kita tentunya, yang sudah tidak asing lagi, Buya Dr. Haji Rodi Wahyudi. Kalau udah dibahas ini, berarti apa yang kotor-kotor tadi itu, khususnya jantungnya, ginjalnya itu kena bros semuanya. Nah, itu dia pembahas utama. Insya Allah, alangkah ruginya andai kata hari ini kita tidak bisa hadir bersama-sama. Ya, ini sebuah kemuliaan dengan berkah Ramadan. Ya, maka dari itu, mari bersama-sama kita buka majlis ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada buya kita Dr. Haji Zulkarnain Umar, MSI, untuk membedah secara tuntas terkait buku yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan orang tua kita, senior kita, buya kita, guru kita, yang sebenarnya tidak pantas jadi moderator, tapi karena kita ingin pula beliau yang memandu kan, ya, buya kita Ustadz Haji Sofyan Muhajir, MA, yang mau melapangkan waktunya duduk bersama kita memandu acara ini. Mudahan transfer ilmu beliau juga sama untuk kepada kita semua insyaallah. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru kita, ada Ustadz, ada Pak Imam kita Ustadz Muhammad Amin. Nama aslinya Muhammad Amin, tapi tertulis di akta Amin Yono. Al-Hafiz, sarjana syariah. Kemudian guru kita Ustadz Rinaldo MH, Ustadz Yazid, serta Ustadz
Hasbullah LCMA, guru kita, pakar syariah di Riau. Kemudian Mualaf Center kita Pak Rubianto, serta semua yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Ustadz Khairuddin Ahmad Jais, Ketua Ikatan Alumni Azhar Provinsi Riau, yang tawaduk duduk di bawah ini. Baik, dan terutama Ustadz kita, pembedah utama hari ini akan menyampaikan tentang pentingnya menghidupkan buku ini, Ustadz Dr. Rodi Wahyudi yang bersama kita insyaallah. Baik, kita mulai. Buku ini ditulis salah seorang ulama tak terkenal di kalangan orang biasa. Ulama beliau ini yang menulis buku ini tak terkenal di kalangan orang biasa, tapi terkenal di kalangan para guru-guru di jemaah tabligh misalnya. Beliau adalah seorang ulama, nama asli beliau Ali Mahfuzi. Dapat gelar Maulana dari Pakistan. Beliau Al-Hafiz, sekarang menjadi jabatan beliau Imam Besar Masjid Jami' Kebun Jeruk Jakarta. Beliau menamatkan studi dari Indonesia, kemudian lanjut ke Pakistan, dan alim, selesai Kutubus Sittah dan Hafiz Al-Quran, dan mendapat gelar Maulana. Gelar Maulana ini setingkat gelar master kalau pendidikan umumnya di Indonesia. Di atas Maulana itu ada namanya Mufti. Jadi tingkatan sarjananya itu alim, menguasai Kutubus Sittah, kemudian di atas alim dia Maulana, di atas Maulana Mufti. Jadi kalau Ustadz Khairuddin aja ini Maulana, ya, Maulana. Kalau kami ini baru Maulari aja, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, buku ini disusun sebenarnya banyak. Buku ini ada dalam konteks dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Inggris. Saya punya yang bahasa Inggris terjemahan yang ditulis oleh Mufti Saleje. Jadi Mufti kalau ini Maulana. Mufti Saleje ini seorang mufti di Inggris. Beliau juga menulis adab sehari-hari 24 jam bersama Nabi SAW. Lalu ada yang menulis di Indonesia. Pertama dulu namanya Maulana Andi Abdurrahman. Bukunya dibagi 2 jilid, tapi tidak masyhur. Banyak bukunya, terlalu tebal. Lalu beliau Maulana Ali Mahfuzi menulis buku dipersingkat dalam satu buku, bisa terwakilkan inti-inti sari dari adab sehari-hari. Mudahnya kita beramal sehingga semua apa yang kita lakukan ini terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang beliau menulis buku ini, betapa banyak orang yang beragama Islam tetapi tak tahu cara bagaimana menjadikan seluruh sisi kehidupan 24 jam itu ibadah. Di antara kita yang beragama Islam tahunya yang ibadah itu sholat, puasa, zakat, pergi haji. Lalu tak tahu minum itu ibadah, lalu tak tahu masuk masjid itu ibadah, masuk pasar ibadah, makan ibadah. Hari-hari yang kita lakukan keseharian ini ternyata adalah ibadah. Dalil bahwa mengangkat kehidupan seluruh aktivitas ini adalah ibadah, Allah terangkan itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kalau di pondok ini wajib hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh kepada Nabi Muhammad katakan, sama siapa? Sama orang beriman. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dari sisi apa yang diikuti? Semuanya. Maka kata ulama, kalau sanggup kita mengikuti semuanya, maka seluruh sisi kehidupan kita itu adalah ibadah. Fattabi'uni, lalu apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kamu akan dapat cintanya Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau cintanya Allah, ya kita harus ikut Nabi. Kalau kita nggak ikut Nabi, tak dapat kita cintanya Allah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kamu dihapuskan. Allah ampuni dosamu dan dihapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Dan pada pengantar ini penulis menuliskan bahwa pentingnya kita menjadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah, bukan sekedar qudwah. Kan banyak guru-guru kita menyebut Rasulullah itu qudwah. Menurut para ahli tafsir, ahli bahasa Arab, qudwah itu contoh dalam satu sisi. Misalnya kalau bidang politik, contoh qudwah politik saja. Tapi kalau uswah
contoh dalam semua keadaan. Ketika dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia besar, ketika dia tua, ketika dia punya harta, ketika dia diam. Pokoknya 24 jam kehidupan itu adalah uswah untuk ditiru. Mana dalilnya, Pak? Surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada uswah, induk dari segala tempat mencontoh. Hasanah. Apa itu hasanah? Kalau kita lihat hasanah tak disebutkan di buku ini, tapi hasanah para ulama menyebut adalah pahala. Hasanah itu ajrun, ganjaran, kebaikan. Lalu bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan pertemuan kasih sayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala? Wa dzakarallaha katsira. Dan mereka banyak berzikir, dan mereka berzikir kepada Allah dengan banyak, katsira. Maka ulama menyebut, misalnya dari kitab ini sumbernya juga ada tulisan Syekh Zakaria rahimahumullah, juga ada kitab Adabun Nabi, dan banyak sumber lagi kitab-kitab yang lain yang ditulis beliau sebagai referensi buku ini. Jika seseorang iktiba kepada Nabi, menjadikan Rasulullah adalah uswah, mencontoh semua kehidupannya, apa yang dilakukan Nabi dia lakukan, maka terhitung semua itu adalah berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya bab pertama ibadah, di dalam buku ini disusunlah bab pertama ibadah. Apa itu ibadah? Yang kaitannya hubungan ritual yang mahdoh. Menjelaskan kalau di sini kita lihat yang ibadah itu adalah amal-amal soleh yang hubungannya amal sifatnya mahdoh. Lalu dirangkai setelah itu ada amal muamalah, yaitu yang ibadah muamalah. Apa itu muamalah? Yang kaitan kehidupan sosial dan ekonomi, terutama kaitan dalam bidang ekonomi, utang piutang, pinjam meminjam, ya kan, janji menjanji, transaksi. Disebutkan bagaimana cara adab-adab ketika bermuamalah. Lalu ada pula muasyarah. Kalau ibadah tadi ada ibadah mahdoh, ada pula ibadah ghair mahdoh, adab sehari-hari, termasuk makan dan sebagainya. Lalu ada namanya muasyarah. Apa itu muasyarah? Ini tak ketemu dalam, kami kebetulan dosen PAI, dosen pendidikan agama Islam. Kalau di kampus membagi materi pelajaran itu hanya 3 aja. Akidah, kemudian syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Ketika cerita syariah sangat sedikit yang menyentuh tentang muasyarat. Ketika dibedah apa itu muasyarat, cuma tahu muasyarah asal katanya asyir, maknanya adalah pergaulan. Tapi jarang ada guru-guru kita mau menerjemahkan muasyarah itu bagaimana bentuk pergaulan. Buku ini secara praktis menjelaskan pergaulan yang mana? Pergaulan seorang suami dengan istri. Makanya kalau orang nikah kan, ada tuh sirat ta'liq kan. Lalu dalam perjanjiannya apa? Muasyarah bil ma'ruf. Saya akan pergauli istri saya dengan baik. Ustaz, udah pernah baca itu kan? Mau baca 2 kali tak? 2 kali. Ustaz 2 kali kan ya Pak? Yang mau baca 2 kali silakan daftar. Tapi kalau Abang kita moderator kita ini kayaknya dia sekali aja. Bapak Ibu yang dimuliakan, terikat dengan baju kuningnya. Kalau 2 kali bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muasyarah bil ma'ruf, ada pergaulan dengan baik. Seorang suami kepada istri, istri kepada suami, seorang ayah kepada anak, anak kepada ayah gitu. Ini pergaulan. Bagaimana adab-adab dalam pergaulan. Sampai lahirlah yang paling tinggi dari bab adab itu apa? Akhlak. Jadi beliau membagi dalam kitab ini 4 adab, yang disusun pertama ibadah, kedua muamalah, yang ketiga muasyarah, yang keempat akhlak. Yang tak banyak orang tahu sebenarnya muasyarat. Banyak orang tahu tentang muasyarat, tapi bagaimana bentuk adab-adabnya tak dimasukkan dalam bab adab pergaulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab ini di halaman 9, apa kata beliau? Bahwa sesungguhnya adab itu dibagi 4. Adab pertama, kalau tadi adab pembagiannya ya, bagaimana kita beramal dengan adab itu. Ada adab yang pertama itu adab syar'i, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, adab syariat. Yang kedua ada adab tabi'i, yaitu perbuatan seperti sifat pemberani dan dermawan. Yang ketiga adab kasbi, seperti mengetahui nahu dan lughat. Itu pakarnya Buya kita Haji Sofwan Muhajir tuh Pak, pakar nahu tuh. Tadi sebut namanya Sofwan, saya bilang Sofa, bersih Muhajir. Dia bilang bisa saja artinya batu licin. Bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasbi,
memahami nahu sorab ya. Pak Ali juga dulu pernah buka kelas nahu sorab di masjid ya. Alhamdulillah. Kemudian adab sufi, yaitu adab menjaga panca indera dan hawa nafsu, menjaga adab, membersihkan batin. Maka adab ini sangat penting sekali. Jangan katakan seseorang itu dekat dengan Allah kalau dia tidak menjaga adab. Jangan katakan seseorang itu dekat dengan Allah, menjadi seorang al-muqarrabun, kekasih Allah, tapi dia tak jaga adab. Dalam buku ini apa kata beliau? Seseorang yang tidak menjaga adab, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sini aja kisahkan buku ini, karena kalau kita baca semua banyak, Pak. Saya punya pengalaman tentang adab. Dulu tahun 2013, 2012 bawa rombongan umroh ke Mekah. Yang dibawa tuh rombongan umroh, ini yang bawa nih rombongan yang saya bawa juga. Kemudian ada yang dibawa oleh Ustadz Tukiman Kateni. Nah, ini kisah dari Ustadz Tukiman yang punya sejarah, punya pengalaman tentang adab ketika itu. Sampai di Makkah, selesai umroh, dia cerita dengan kami lah. Dia katakan, tadi kami melaksanakan umroh. Beliau umroh sunnah, ngambil mikot di Tan'im, di Masjid Aisyah. Ketika sampai di Masjid Aisyah, waktu asar masuk. Karena waktu asar masuk, belum mau masuk nih. Lalu kata jamaah yang mau mikot ini, Ustaz, boleh tak sekali-sekali azan di masjid ini? Kita minta azan, bukan orang Arab itulah azan. Kata Ustaz Tukiman, tunggulah saya tanya dengan syekh masjid ini. Maka ditanyalah. Ketika ditanya apa kata syekh? Salah satu syarat untuk bisa jadi muazzin di Masjid Fatimah itu, Masjid Aisyah itu, Masjid Tan'im, Masjid Aisyah radhiyallahu anha, Masjid Tan'im, syaratnya adalah boleh menjadi muazzin di sini, tapi tidak pernah kencing berdiri. Apa kata Ustaz Tukiman? Yang dibawa itu adalah jamaah imam-imam dan muazzin seprovinsi Riau. Berarti orang Kaisara yang ngutus tuh. Di zaman Pak RZ. Ya. Lalu baliklah Ustaz Tukiman tanya sama yang nak azan itu nih, dengan guru-guru kita yang beragak umrah nih. Kata Syekh tuh boleh azan sini, tapi syaratnya tak pernah kencing berdiri. Tak jadilah azan, Pak. Memang berat, Pak. Sampai seperti itunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sangat penting adab. Dan kemuliaan orang yang beradab ini dalam bahasa Melayu, kecil terajar-ajar, tua tebak besar tebak-bak, tua terubah tidak. Maka pendidikan paling penting adalah pendidikan adab. Bahkan kalam hikmah menyebutkan al-adabul fauqil ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ajarkan adab dulu. Saya dulu waktu kecil ingat kalau bicara pakai aku kena tepuk tuh, Pak. Pakai kami orang Melayu kalau pakai aku tuh diambil. Melayu itu pilihan tuh, separuh Melayu separuh Bugis. Diambil itu sudip tuh, Pak, sudip, Pak. Tempat apa nasi tuh. Jadi kalau kita ngomong pakai aku, dipanggil sama ibu kita ditokok. Pom, kamu ngomong apa? Aku, begitu. Kalau kita tangan kiri yang bekerja tuh langsung dipukul gitu. Pum. Tak boleh ngomong sebelum orang tua selesai ngomong. Ini kan adab sehari-hari ini. Satu ketiga pula ada kisah tentang pentingnya adab. Seorang mahasiswa bertemu dengan syekhnya. Dia cerita keluar dari kampus, dia bilang, Syekh, kita Islam ini harus memimpin umat, memimpin negeri, memimpin dunia. Karena kalau Islam memimpin, maka tegaklah li'ila kalimatillah itu. Dengan kalimat Allah, maka dunia ini akan tentram, aman, damai. Kata Syekh, betul. Maka Syekh, kita mesti usahakan ini, Syekh. Kata mahasiswanya. Jalan terus, jalan. Sampai ke masjid. Lalu masuklah masjid. Masuk masjid, Syekh juga masuk masjid. Selesai sholat sunat, apa kata Syekh? Bagaimana mungkin kamu memikirkan untuk memimpin dunia? Sedangkan cara masuk masjidmu saja tadi belum mencirikan kamu mampu untuk memimpin dunia. Kenapa? Masuk masjid masih pakai kaki kiri. Baru masuk masjidnya masuk kiri. Apa kata Syekh? Bagaimana mampu untuk memimpin dunia? Masuk masjid aja kaki kiri. Maka begitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini Syekh Maulana Ali Mahfuzi dengan mudah dengan menyusun buku ini, dia kasih kita ilmu-ilmu praktis-praktis dari hadis-hadis Nabi, dari hadis-hadis sahih, dari hadis-hadis yang bisa kita amalkan,
yang insya Allah diambil dari Kutubus Sittah, dari kitab-kitab yang 6. Adab ibadah, diantaranya adab istinja. Adab istinja, Pak. Bagaimana cara beristinja? Kan kita kadang kalau istinja ini main pancut ya, Pak. Ada orang, maaf bahasa Melayu, kan main pancut tuh, Pak. Mana lubang semut, mana di kamar mandi, tak jelas. Saya punya teman dulu, saya sebutlah ini live, mungkin dia dengar, Bang Dr. Anwar Rashid. Jadi kami sampai di Jakarta, di bandara, hari Jumat, mau ambil uduk. Tak ada tempat uduk ngantri. Lalu dia mau pergi buang air kecil. Ternyata di tempat uduk tuh, tempat buang air kecil tuh semuanya berdiri. Dia bilang, saya tak akan pipis kalau berdiri, dia bilang. Akhirnya dia turun lagi ke bawah, mencari tempat buang air. Begitu usaha dia untuk buang air, supaya buang airnya bisa dapat amalkan sunnah. Oh, kalau kita buang air biasa saja, buang air juga, tapi tak dapat pahala. Apa bedanya orang beramal dengan adab dengan orang beramal tak beradab? Kata ulama. Contoh misalnya adab istinja, adab buang air lah. Kucing buang air ya kan, hewan buang air, orang kafir buang air. Maaf kalau salah sebut orang kafir, orang non muslim buang air ya kan. Maka orang beriman, orang Islam buang airnya dapat pahala. Kalau dia buang air tegakkan sunnah, adab seperti mana dia yang dilakukan oleh Nabi SAW, meninggal dia sedang buang air tuh, Pak. Masuk surga dia tuh, Pak. Buang air dapat pahala. Bu, pernah dengar tak buang air dapat pahala? Sekarang kan kita bilang, oh, buang air dia. Buang air dia dapat pahala. Bagaimana cara buang air kecil? Bagaimana kalau cara buang air besar? Ternyata itu luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di antaranya misalnya buang air kecil. Setelah buang air kecil dengan duduk jongkok, kaki kiri bertumpu di atas kaki kiri, kemudian berdaham 3 kali. Nah, seperti itu kan? Mungkin rata-rata di antara kita banyak yang tak ngamalkan. Mungkin pun tahu, kata beliau di dalam kitab ini, betapa banyak orang yang tahu tentang ilmu adab, tapi tak banyak orang mau ngamalkan adab. Kenapa? Kan sunnah. Kalau tidak ngamalkan adab, maka tidak ada bagian kehidupan itu yang kemudian beruntung untuk jadi pahala. Masya Allah. Hebat tak Bapak Ibu? Nah, misalnya ada satu ayat lagi tentang dalil pentingnya kita beradab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah. Apa itu kafah? Semuanya, bahwa hidup kita ini semuanya 24 jam Islam. 24 jam. Tidur Islam, makan Islam, Islam, mandi Islam, sosial Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Yaitu yang berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin dalam pengakuan kita. Dalam surah Al-An'am, wa ana awalul muslimin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting sekali. Sampai-sampai kata ulama, kata beliau juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak mengikut Nabi, berarti ada bagian kehidupan kita itu tidak ibadah. Kalau ekstrimnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau ada bagian hidup nih, kita itiba itu artinya mengikut. Kalau kita tak ikut Nabi, berarti ngikut selain Nabi. Kalau tak ngikut selain Nabi, ya tak dapat pahala. Bisa jadi perbuatan itu sia-sia atau perbuatan jadi maksiat. Kata Imam Ghazali, ada 3 perbuatan di atas dunia ini. Pertama, perbuatan taat. Yang kedua, perbuatan maksiat. Yang ketiga, perbuatan di antara keduanya, subhat. Dari perbuatan kita nih, amal-amal harian kita nih, kira-kira mana paling banyak? Taatkah, yaitu dari sunnah. Yang kedua, subhat. Atau yang ketiga nih, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, takut kita. Maka dengan menyusun buku ini ringkasnya, tapi tidak cukup mewakili di antara seluruh adab, tapi ini sudah cukup, sudah sangat bagus untuk kita beramal 24 jam bersama Rasulullah SAW. Kalau kita beramal seperti itu, seolah-olah kita bersama Nabi, Pak. Apa kata Syekh menyebut, kalau kita minum, beginilah minumnya Rasulullah. Saya minum seperti Rasulullah minum, ya kan? Saya makan seperti Rasulullah makan. Saya berwuduk seperti Rasulullah berwuduk. Seolah-olah Rasulullah itu hadir bersama kita. Selalu saya sebutkan ada kisah tentang ceramah tentang Syekh Mutawalli, sebuah ceramah Syekh Mutawalli Syarawi tentang orang minum, baca bismillah, dan minum, setelah minum baca alhamdulillah. Dalam bab kajian bismillah kan, apa kata beliau? Seseorang yang minum baca bismillah, lalu selesai minum baca alhamdulillah. Kalau dia minum itu betul adabnya dengan bismillah dan alhamdulillah, maka selagi air minum itu dalam badannya, maka Allah jaga dirinya dari maksiat. Oh, hebat tak tuh, Pak? Lalu kalau kita bermaksiat, kira-kira makan minum kita ini masih banyak tak baca bismillah gak ini kan?
Kedua, adab berwudu. Bagaimana berwudu? Ketiga, adab bersiwak, adab mandi, adab junub, ya kan? Adab ketika junub, adab masjid, adab azan dan iqamah, adab solat, adab imam dan makmum. Kadang-kadang kan jadi imam aja, jadi makmumnya ternyata ada adabnya. Kemudian solat sunnah dan utamanya, adab hari Jumat. Ini hari Jumat. Motong kuku, Pak, bersiwak, baca surat kahfi dan amalan-amalan hariannya. Amalan hari Jumat. Adab zakat dan sedekah, adab puasa wajib, puasa sunnah, adab haji, adab membaca Quran, adab berdoa. Ini bab adab ibadah. Yang kedua, adab bab keseharian yang masih kaitannya ibadah, yaitu adab adat. Kalau bahasa kitanya tuh habitual. Perbuatan kita hari-hari. Bangun tidur. Kan sepele itu, Pak. Bangun tidur aja gitu kan. Baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kata ulama, siapa yang baca doa ini, artinya dia bangun, dia hidup hari itu berserah diri kepada Allah, maka baginya cukup dia dalam pertanggungan Allah. Cuma kita baca bangun tidur, Anda tidak baca. Apalagi kalau bangun tidur terkejut. Macam subuh tadi terlambat itikaf kan. Ustaz Yazid dah manggil 5 kali, Pak. Terlambat bangun. Kadang kaget itu lupa kita baca. Padahal baca itu saja sudah menjadi bagian ibadah. Waktu tinggal 5 menit. Kemudian adab memakai pakaian. Bagaimana cara pakaian, adab sarung, bab sarung dan sebagainya. Macam-macam lah. Adab pakai sandal, adab keluar rumah, adab berjalan, adab masuk rumah, adab makan, adab minum, adab rumah, adab tidur, rambut, kuku, kumis, jenggot, bulu badan dan lainnya. Ada adabnya. Contoh misalnya, bab motong kuku. Gimana cara motong kuku? Bab motong kuku kan sembarang potong aja. Motong kuku tuh mulai dari telunjuk kanan, lalu tengah, lalu berjari manis, lalu jari kelingking, lalu baru kelingking kiri, manis, tengah, terakhir jempol, baru jempol kanan terakhir. Lalu bab potong kuku kaki mana? Mulai dari kaki kanan, kelingking kaki kanan diselesaikan pada kelingking kaki kiri. Kan seperti itu, Pak. Ada enggak kayak gitu? Kalau yang sudah baca mungkin. Alhamdulillah. Kemudian bab memakai cincin. Maju ke cincin nih. Cincin nih. Pakai cincin, bab pakai cincin. Nanti lihat di halaman berapa nih bab pakai cincin. Ternyata pakai cincin di sini sunnahnya di jari manis. Jadi jari kelingking. Cuman kena cincinnya besar, masalah jari manis ini. Nabi melarang pakai cincin di jari telunjuk. Kemudian apa lagi? Banyak adab berpakaian, adab berobat dan sebagainya. Adab bermuamalah, adab bermuasyarah. Ini banyak, Pak, adab bermuasyarah ini ternyata. Dari halaman 120 sampai halaman 185 menjelaskan tentang adab pergaulan. Adab anak pada orang tua, adab bertetangga, adab mengucapkan salam, adab berjabat tangan, adab bersin dan menguap. Menguap bersin aja adabnya. Adab senyum, adab bicara antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, antara amir dengan makmur, menulis dan surat menyurat. Adab majelis, banyaklah pokoknya. Yang datang hari ini tidak rugi, dapat buku. Dan yang paling penting ketika dapat buku ini diamalkan. Kata Ustaz Rodi, kalau mau paham betul buku ini, ikut keluar 3 hari. Ini dia, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Inti dari buku ini adalah kita bagaimana menjadikan 24 jam kehidupan kita itu adalah ibadat. Sehingga tak ada sia-sia, detiknya, menitnya, harinya, jamnya. Maka ketika kita bersama sunnah Nabi, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan cara hidupku, sunnahku, maka ternyata berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka ia bersama denganku di dalam surga. Bapak Ibu mau masuk surga tak? Masya Allah. Maka jadikanlah Nabi uswah, sehingga kita iktiba dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Ada sebuah kisah lagi, seorang sahabat tadi pagi dah dikisahkan oleh Ustadz guru kita Pak Imam, Ustadz Amin Yono kan, di mimbar tadi. Ada seorang sahabat, saking iktibanya, saking dia ingin ikut Nabi SAW, maka ketika Nabi tak ada, suatu hari Nabi lewat sebuah pohon kurma, di bawah pohon kurma Nabi merunduk. Setelah Nabi meninggal, pohon kurma itu sudah tidak ada, dia tetap juga merunduk di tempat itu. Ditanya orang, apa kamu nunduk sini? Dulu Nabi pernah nunduk sini katanya. Walaupun Nabi tak ada lagi. Begitu sahabat ittiba. Lalu bagaimana kita? Mudah-mudahan kita bisalah ittiba sempurna. Kata dapat ittiba sempurna, mengikut-ikut jadilah. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk ittiba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya yang sudah membedah secara umum untuk sementara waktu
dari apa yang disampaikan oleh beliau, saya yakin sudah banyak kawan-kawan jamaah yang tangannya sudah pada gatal nampaknya ini kan, ya, mencoret-coret ingin bertanya nampaknya kan. Apalagi dibilang kalau mau paham isi buku ini konsepnya cuma satu, ambil air 1 gelas, ya kan, bakar ini buku, rendam, nah itu ya, nah, itu lain kajian. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan ya, akan dibahas secara tuntas oleh Buya kita yang sudah hadir tengah-tengah kita, Buya Dr. Rodi Wahyudi. Kepada beliau kami persilakan. Syukran Bang Haji. Terbalik ni, harusnya beliau duduk sini, saya duduk situ. Di panitia mungkin perlu evaluasi, meletak-letakkan siapa narasumber, pembedah, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ustaz Dr. Zulkarnain Umar, Bang Haji Sufwan, khusus guru-guru. Ini dari segi adab saya sudah salah, membelakangi guru. Kita bahas adab tapi langgar adab. Ustaz, izin Ustaz. Ini yang duduk di bawah pun, Masya Allah, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita pun ramai. Saya duduk di sini bukan berarti lebih faham, tidak. Ini kita lebih pada bermuzakarah, berbagi-bagi. Hadirin tuan-tuan perempuan yang mulia, Pancasila sila kedua. Kan kita NKRI ini Ustaz, jadi saya masuk dari pintu lain lah. Apa Pancasila sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hebat founding father kita dulu mendirikan negara ini, masuk perkataan beradab itu dalam Pancasila sila kedua. Ingin cita-cita besar pemimpin kita, ingin rakyat kita ini, rakyat Indonesia ini, masyarakat yang hidup dalam keadaan beradab. Guru beradab, dosennya beradab, pejabatnya beradab, mahasiswa, santri, orang kayanya, orang miskinnya, orang kampungnya, orang kota, hidup beradab. Tapi yang terjadi hari ini karena umat Islam jauh dari adab sehingga menjadi biadab. Ketika anak sudah tak ada adab pada orang tua, guru tak ada adab, murid tak ada adab pada guru, rakyat tidak ada adab kepada pemimpin, akhirnya apa? Huru hara negeri kita hari ini. Hancurnya masyarakat, rusaknya negeri, jawabannya mudah karena kita hari ini jauh dari adab. Kenapa jauh dari adab? Ini perlu mungkin perlu kajian juga. Kalau tadi Ustaz Dr. Zulkarnain Umar sudah sebut aspek kurikulum, masuk tak kurikulum ni? Mata pelajaran, materi adab ni masuk tak dalam kurikulum SD, SMP, SMA? Kalau tidak masuk, bagaimana mungkin kita berharap alumni-alumni, adik-adik kita, anak-anak kita akan menjadi seorang yang beradab kalau mereka tidak pernah diajarkan adab? Bagus juga ni acara seperti ini. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, bagus juga duduk ni. Supaya tim di Kementerian Pendidikan yang menyusun kurikulum, mereka juga faham, jangan remehkan adab. Contoh paling mudah, mahasiswa kalau demo di kampus atau di luar kampus, bahasa apa yang keluar dari mulut adik-adik mahasiswa kita? Caci maki kan? Betul tak Bang Haji? Perkataan-perkataan yang mana ada hikmah lagi kalau mereka sudah orasi. Biasanya perkataannya apa? Caci maki. Gubernur dicaci maki, wali kota dicaci maki, rektor dicaci maki, presiden dicaci maki. Coba, ini ramai aktivis di sini kan. Coba ketika demo, apa perkataan yang keluar? Padahal kalau kita dengar nasihat ulama-ulama kita, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk dakwah Fir'aun, ada adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Apa bunyi ayatnya? Wa qula lahu qawlan layyina. Disuruh oleh Allah Nabi Musa supaya bercakap lemah lembut kepada Fir'aun laknatullah alaih. Dia bunuh anak bayi,
yang tak mau ikut silang, wanita rakyatnya dizalimi, anak laki-laki kalau lahir dibunuh. Apa yang kurang kezaliman dilakukan oleh Fir'aun la'natullah alaih. Tapi ketika Nabi Musa SAW diperintah dakwah, tetap qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Apa itu? Adab. Hari ini Bapak Ibu sekalian, adab hilang di tengah-tengah umat. Akhirnya masyarakat kita hari ini masyarakat yang biadab. Bagaimana mungkin ada ketenangan, keberkahan, keharmonian kalau kita semua hidup tanpa adab? Sehingga Ustaz Ali Mahfuzi, Maulana Ali Mahfuzi, semoga Allah berkahi hidup beliau, tulislah buku kecil ini, walaupun sederhana, tapi ini sangat penting. Dan seingat saya beliau ini pernah ngisi ceramah di sini tahun 2000 berapa? 2016. Beliau pernah hadir di masjid kita. Saya juga pernah beberapa kali jumpa dengan beliau. Masya Allah, hafiz Quran, hafal ribuan hadis. Dia ngomong tak banyak, dan kalau dia ceramah dia lembut sekali, hikmah, bahasa hikmahnya tinggi. Kalau ingin, coba nanti buka di YouTube Maulana Ali Mahfuzi, nanti tonton, coba buka, dengar nasihat-nasihat lembut. Beliau satu orang yang sangat lembut. Sekedar untuk tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zulkarnain Umar dari saya, memahami adab, belajar adab ini penting. Mengamalkan adab jauh lebih penting. Sekarang umat takkan sampai kepada amalan adab kalau mereka tahu, mereka ilmu tentang adab pun tidak tahu. Dan saya tengok dalam judul-judul ceramah, materi-materi ceramah, jarang yang ini nih, jarang dibahas. Kalau ada ustaz bawa kitab, biasanya banyak bahas fikih, tafsir, hadis, tasawuf dan sebagainya. Yang khusus membahas adab jarang. Ada tapi jarang mengaji. Barangkali ke depan ini perlu untuk kajian-kajian yang ada di masjid, untuk di MDTA, di SD, SMP, SMA. Apakah ini nanti masuk dalam apa namanya kalau kita di sekolah itu? Apakah masuk muatan lokal atau kita masuk dalam mata pelajaran wajib? Mengajilah nanti karaoke serah ketika rapat nanti dengan. Saya dulu pernah mimpi, Pak, dengan beberapa kawan saya di tim SKT Spiritual Center ini, kami ada komunitas. Mimpi kami itu apa? Ini nih masuk dalam program pembinaan khusus di Provinsi Riau. Di bawah ada langsung dasar apa namanya payung hukumnya peraturan gubernur, ada pergub. Bagaimana masyarakat Riau ini beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana sumber adab yang paling tinggi? Adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana umat akan mengamalkan kehidupan Nabi, sunnah Nabi, adab dari Nabi? Mereka tak pernah diajarkan. Buta umat dengan adab-adab sunnah-sunnah Nabi SAW. Adab, di atas adab itu sunnah. Orang yang meremehkan adab, kata Ustaz Ali Muzi, dia kutip di bagian awal, orang yang meremehkan adab, dia akan hilang dari keberkahan sunnah, mengamalkan sunnah. Dan orang yang jauh dari amalan sunnah, dia akan susah untuk mengamalkan hal-hal yang fardu. Kalau dibuat tingkatannya berarti adab, sunnah, di atas itu amalan fardu. Sekarang adab hilang, hilang sunnah, habislah kita semua. Macam mana amal fardu mau datang? Kemudian satu lagi, hadirin tuan-tuan puan yang mulia, dulu saya pernah bawa alumni Pakistan juga, namanya Maulana Maksum dari Lampung. Dia baru pulang dari Pakistan. Dia safari dakwah di Pekanbaru. Dia bilang apa? Rodi, mana guru besar Salafi di Riau? Dia ingin ajak debat. Saya pun agak takut-takut juga, sebab dia masih muda, Pak. Memang apa namanya, semangat Pakistan tu dibawanya pulang. Akhirnya waktu itu saya jumpa dengan Ustaz, siapa dulu yang di Bayina? Zubair tu, Ustaz Abu Zubair. Ini live ini ya, tak tahulah kalau nanti beliau nonton. Ustaz Abu Zubair, jumpa ke rumahnya. Saya bawa Maulana Maksum. Beliau hafiz Quran,
hafal ribuan hadis ulama. Ustaz Abu Zubair juga ustaz yang masyhur di kalangan kawan-kawan salafi. Masuk rumah, dijamu, duduk, keluarlah minum, panas, di khidmat. Kemudian ada bincang-bincang, tapi waktu itu tak ada debat. Karena mungkin kalau sudah duduk sesama ustaz, dia tak berdebat. Kan? Padahal saya menunggu-nunggu juga kapan mereka berdebat. Kan? Padahal itu membahas tentang yang mana ahlu bid'ah, yang mana ahlu sunnah. Kan? Rupanya mereka tak berdebat. Sebelum pulang, Maulana Maksum memberi hadiah parfum spesial, parfum yang mahal itu, ke Ustaz Abu Zubair. Ternyata memberi hadiah pun ada adab. Saya ambil poinnya di situ Bang Haji. Maulana Maksum letak parfum itu di atas telapak tangan dia. Karena memberi kepada ulama dengan adab, jangan sampai tangan ulama itu di bawah, tangan kita di atas, itu tidak ada adab. Jadi kalau selama ini kita bangga suka memberi hadiah kepada ustaz-ustaz, tapi kalau kita posisi tangan kita di atas, ustaz, ini ustaz, tangan ustaz di bawah, tak beradab Pak. Macam mana kita mau dapat anak besok jadi ulama, kita dapat barokah dari ilmu ulama, kita dengan ulama memberi pun tak beradab. Saya belajar Maulana Maksum, diletak parfum di telapak tangan, diberitahu ke Ustaz Abu Zubair, silakan Ustaz, berkenan Ustaz terima hadiah dari saya. Ustaz Abu Zubair karena dia tahu yang menyerahkan di ulama, dia pun tahu pula adab mengambil tu Pak. Dia tak berani ngambil langsung ke atas tu. Saya pun tinggi adab tu rupanya. Tahu macam mana Ustaz Abu Zubair? Dia tak ambil dari atas Bang Haji. Dia letak telapak tangannya sejajar. Jadi parfum tu di Allahu Akbar. Hari ini kemana adab tu hilang? Ini kita balik kampung, walaupun tidak boleh disekatkan. Katalah kita nak balik kampung jumpa mak, atau kita di Pekanbaru, mak kita di Pekanbaru, Bang Dr. Zulkarnain Umar terima gaji 13, Raymond 14, dapat THR sebesar gaji pokok, dapat tak, kalau ke Pak Kabak Kesra segala, so nominalnya terlalu tinggi kan, tak apalah, kita yang dosen je lah. Beliau datang ke rumah mak, ingin memberikan uang THR hadiah kepada emak. Memberi ini satu amal, tapi adab memberi ini pun satu amal yang berbeda dengan memberi tadi, betul tidak? Coba kita letak uang dalam amplop 1 juta untuk emak kita, tapi cara memberinya, mak ni mak, kira-kira gimana Bang? Tak ada adab di situ. Manggil dengan adab, cakap dengan adab. Sebagai tamu ada adab kalau kita datang ke bersilaturahim, atau sebaliknya kalau kita yang menjadi tuan rumah, ada orang datang, beda lagi adabnya. Inilah sebenarnya saya terfikir bedah buku yang ini bukan pada poin materi, tapi bagaimana datang kerisauan umat hari ini mau kita bawa kepada adab-adab sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau tanya yang hadir nih. Nanti kan kita ditanya nih, kita tanya dulu bentar. Mana yang betul? Kita yang menjaga sunnah atau sunnah yang menjaga kita? Mana yang betul? Kita menjaga sunnah atau sunnah jaga kita? Ada bilang keduanya, ada bilang sunnah jaga kita. Macam mana Ustaz? Mana yang betul? Kita yang menjaga sunnah, kita yang menjaga adab, atau sunnah itu, adab itu yang jaga kita? Bang Haji, mana yang betul? Pikir sepintas selalu kita yang menjaga, kita jaga sunnah. Tapi ternyata tidak. Dan nasihat ini dulu saya dapat ketika saya masih menyelesaikan kuliah di Malaysia. Alhamdulillah sempat jumpa beberapa ulama-ulama besar di Malaysia. Kata beliau, yang betul itu adalah sunnah itulah yang menjaga kita. Mana logikanya? Kalau dengan penampilan, ini pakaian, kan ada adab berpakaian. Contohlah dengan pakaian seperti Bang Dr. Zulkarnain, Ustaz Dr. Zulkarnain, seperti Pak Karo Kesra, seperti pakaian kita sekarang ke masjid. Kira-kira dengan penampilan seperti Pak Haji masih berani tidak menggoda-goda anak gadis di luar? Sweet adik, tak mungkin Pak. Dengan penampilan seperti Bang Haji masih berani masuk ke bar, diskotik? Dengan penampilan saya seperti ini,
Berani saya mengganggu mahasiswa yang paling cantik di fakultas di prodi? Tak berani. Apa yang menghalang kita melakukan maksiat tadi? Sunnah ni. Dan kenapa hari ini kita tak ada beban benteng untuk melakukan maksiat? Karena tak ada lagi adab, tak ada lagi sunnah dalam diri kita, sehingga kita plong saja melakukan dosa dan maksiat. Karena sunnah yang ada pada diri kita itu adalah benteng yang akan menghalang kita dari melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu baru hal yang simple dari segi pakaian. Berjanggut macam Bang Haji ni, macam Pak Haji, mungkin tak kita ganggu isteri orang. Tapi kalau pakai nasi, pakai jas seperti GM, CEO, nampak karyawan yang cantik di kantor, tak ada beban kita untuk menggoda. Sebab apa? Pada diri kita ini tidak ada tampilan sunnah. Dulu ada kejadian, ini baru dia kan di India ada kejadian nih, kata tsunami COVID. Dulu pernah juga, saya pernah sampaikan di sini, pabrik bahan kimia, pabrik untuk bahan kimia di New Delhi meledak, sehingga radius beberapa kilo yang tercium asap kimia itu banyak orang India mati. Kemudian pemerintah India buat pengumuman, siapa yang mayat yang dijumpai ada ciri-ciri dia orang Islam dari segi pakaian sunnah, dia berkopiah, pakai kurta, berjanggut, maka penyelenggaraan jenazahnya dengan menggunakan cara orang-orang Islam, fardu kifayah orang Islam. Tapi kalau tidak ada nampak cirinya, digunakan cara Hindu, cara Buddha. Akhirnya ditengok mayat-mayat yang ada ciri-ciri orang Islam, diselamatkan, dibawa fardu kifayah. Kata kawan saya bercerita kejadian itu di Malaysia, banyak orang-orang Islam ketika itu yang dibakar. Sebab apa? Tidak nampak bahwa dia itu adalah orang Islam, karena tak nampak dari segi ciri penampilan. Jangan remehkan, Pak. Termasuk kita minum, diajarkan minum pegang tangan kanan, duduk, betul. Kemudian bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah 3 kali. Dulu ada satu orang atuk-atuk pulang dari kebun, dia lupa bawa air minum, dalam keadaan sudah apa? Sudah sangat-sangat haus. Sampai di rumah ada botol air di, kalau rumah kampung itu apa namanya? Kita naik tangga itu kan ada tuh pelantau kata orang kampung, pelataran. Dia ada botol, ada air. Dia langsung buka, tutup botol, dia langsung minum. Dan dia tidak amalkan sunnah. Bismillah, alhamdulillah 3 kali itu dia langsung minum sampai habis. Setelah habis satu botol itu dia cium rupanya minyak tanah. Ketika kita tidak amal sunnah, banyak hal yang akan membahayakan diri kita. Tapi coba kalau amalkan sunnah tadi, bismillah, alhamdulillah, minyak tanah nih, kita tak akan minum. Tapi atuk tadi, betul tidak? Dan ketika baca kajian-kajian hasil riset dari kesihatan, kedokteran tentang amalan-amalan adab-adab sunnah-sunnah ini dihubungkan dengan kesihatan, ketemu dia. Contoh, Nabi mengajarkan kita minum duduk, jangan minum berdiri, betul tak? Ketika satu orang minum berdiri, hasil kajian riset di bidang kesihatan, ternyata air itu dia langsung turun ke ginjal. Dia tidak melalui proses, dan itu bisa membahayakan ginjal kita, merusak ginjal. Ketika orang biasa minum dalam keadaan berdiri, orang yang kencing berdiri juga mudah untuk kena penyakit prostat. Tapi orang yang minumnya duduk, kencingnya sesuai dengan adab-adab, sehat, Pak. Di sebalik adab-adab sunnah-sunnah Nabi, sehat. Tapi kalau kita langgar adab, penyakit banyak. Bukan mudaratnya besok di akhirat, di kubur, di dunia pun kita sudah mendatangkan ada akibat buruk pada diri kita. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita semua kembali kepada amalan Nabi, kehidupan Nabi. Itu kata Bang Dr. Zokin Umar tadi, berteriaklah aktivis-aktivis, ganyang Yahudi, hancurkan Yahudi, berteriak-teriak, tapi kencingnya masih berdiri, masuk masjid masih kaki kiri. Bagaimana mungkin umat ini akan ditolong oleh Allah kalau umat ini jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Sebaik-baik amal, amal cara Nabi. Turunan dari amal cara Nabi, inilah dia. Kita mengamalkan sunnah
sunnah, adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama meninggal, jenazahnya dibawa ke masjid, potong pakai apa? Keranda. Ketika sampai di pintu tak bisa masuk. Seolah-olah ada yang menghalang jenazah ulama ini untuk dibawa masuk dalam masjid, mau disolatkan jenazah. Berkali-kali dicoba, bukan pintu masjid itu kecil, besar tapi tak bisa masuk. Sampai ada yang sangka buruk, ulama besar, apa dosa ulama ni? Jenazahnya tak diterima oleh masjid. Ternyata bukan itu. Ada yang memberitahu, coba kita dahulukan bagian sebelah kanan kaki ulama ini, dahulukan. Dia apa? Ini kan kaki ni, keranda. Dahulukan sebelah kanan, masuk dulu ke masjid, dimiringkan, baru masuk. Ternyata beliau dulu satu orang yang betul-betul menjaga adab ketika masuk masjid, sehingga jenazahnya pun ketika mau disolatkan mesti dahulukan juga yang kanan daripada yang kiri atau sejajar. Subhanallah. Agak-agak kita besok macam mana? Dan yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam sebenarnya inilah dia. Bagaimana mungkin kita akan mengklaim kita paling sunnah, tapi kalau sunnah pun kita tidak amal. Adab-adab dari yang dicontohkan Nabi pun kita tidak amal. Dan maksud bedah buku hari ini adalah bagaimana membawa umat untuk kembali kepada kehidupan Rasulullah SAW. Bukan hanya aspek ibadah saja, aspek muamalah tak. 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga kalau 24 jam hidup kita mengamalkan sunnah, mengamalkan adab, meninggal dalam keadaan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teringat saya dengan lagu Mbak Surip, ya kan, bangun tidur lagi, dari tidur sampai bangun, dari bangun sampai tidur, kan gitu ya. Memang Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara soal adab ini, ya, kita pernah dengarkan, mungkin guru-guru kita pernah mengajarkan, belajar ilmu itu bisa kita gali dalam satu hari satu malam. Ya, tapi kalau untuk belajar adab ini perlu waktu yang cukup panjang. Ya. Pernah juga saya pernah mendengar ada ustadz yang ceramah itu. Kalau saya bukan ustadznya kan, baru belajar nak jadi ustadz ini, makanya duduk di sini nih kan. Ketika Imam Malik sedang memberikan pengajian di hadapan murid-muridnya, ya, sudah jalan 15 menit, tiba-tiba berhenti Imam Malik tadi memberikan pengajian. Karena di depan masjidnya dilihat di halaman rumahnya itu ada seorang pengemis lagi berjalan mengutip sampah, ya, barang-barang rongsokan. Lalu Imam Malik tadi pun berlari menghampiri pengemis tadi. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Dipeluknya pengemis tadi. Sampai-sampai muridnya semuanya terkejut. Apa yang sedang dilakukan oleh Imam Malik tadi? Seorang ulama besar, ya kan, yang majid tempat orang untuk berhujah, bertanya kepadanya. Wah, hari ini Imam Malik berlari, ya kan, memeluk pengemis tadi, ya, dicium kaki pengemis tadi. Ketika pengemis tadi sudah berlalu, muridnya bertanya, apa yang Tuan Imam lakukan kok seperti itu? Apa kata Imam Malik? Dia sudah mengajarkan kepada satu ilmu yang sangat bermanfaat, yang belum pernah saya dapatkan. Dia pernah memberitahukan kepada saya bagaimana tata cara membedakan anjing yang sudah balik dengan anjing yang belum balik. Coba bayangkan, ya kan, sebuah santunan, adab, etika yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ya. Dia tidak lihat itu pengemisnya, tapi dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, begitulah kita cara beradab kepada guru kita. Ya, walaupun pengemis diciumnya, dipeluknya tadi. Ya, guru kita tadi nengok ke belakang, masya Allah, di belakang kami ini guru-guru. Saya pun nengok ke belakang. Ya, begitu saya tengok ke belakang, alhamdulillah nggak ada orang di belakang saya kan. Makanya nggak risau sangat tadi. Ya, banyak sekali ya hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari guru-guru kita tadi. Ya, memang semuanya kalau kita lihat lebih banyak ditekankan kepada adab, karena memang kesuksesan, kemuliaan seorang hamba itu sangat bernilai bagaimana dengan kualitas adab yang dia miliki ketika dia hidup. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Memang betul ini disampaikan oleh Dr. Zulkarnain, begitu juga menarik kisah-kisah tadi. Mungkin banyak juga nanti kawan-kawan kita ketika dia ingin mengumandangkan azan di masjid di Siti Aisyah, syaratnya apa dia bilang? Syaratnya satu, kata dia kan, ya, tidak pernah kencing berdiri.
Kalau mungkin saya yang hadir saat itu, saya akan pegang mic, saya beradzan juga tetap. Kenapa? Karena saya tidak akan kencing kalau tidak berdiri. Ya, ya kan barang tuh kalau nggak berdiri payah kita mau kencing. Wah itu dia. Nah, ini kan gajinya dalam nih. Dah, mari kita lanjutkan mungkin dari Bapak dan Ibu sekali lagi. Kami yang di depan ini bukan kami ini pandai semua, tidak ya. Yang di sini bukan berarti bodoh, tidak. Silakan. Jadi kita sepakati satu langsung kita jawab atau satu langsung jawab ya. Kumpul. Kita kumpul dulu. Nampaknya dokter ini suka mengumpul-ngumpul nih kan. Silakan yang mau bertanya. Perkenalkan juga namanya. Nanti boleh juga tanya sama Ustaz kita, ada guru kita Ustaz Khairuddin aja untuk Ya, tambahkan, silakan. boleh. Silakan. Banyak guru-guru kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi Hasibuan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Jadi Ustadz, di sini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di sini ialah yang mana kita ketahui bersama bahwasanya di masa sekarang itu sistem belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Saya salah satu contohnya sebagai mahasiswa yang daring itu dilakukan dengan aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom ini kita itu kadang sebagai mahasiswa ketika dosen sedang menjelaskan pelajaran, kita memang mendengarkan, tetapi ada sebagian kawan saya merasa, rumah saya juga kan Ustaz, saya mematikan kamera dengan audionya juga. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah itu salah satu daripada contoh daripada mahasiswa yang tidak beradab kepada dosen? Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, sedikit cerita. Suatu ketika itu saya pernah ikut latihan ekstrakurikuler di sebuah pesantren. Di pesantren ini ada sebuah ekstrakurikuler sekali dalam seminggu, itu tiap malam minggu. Nah, ketika saya ikut di sini, pas ketika hangat-hangatnya ini latihan, sudah capek-capeknya latihan, di tengah-tengah latihan, tiba-tiba istri daripada pimpinan pondok pesantren ini lewat di tengah-tengahnya santri-santri ini. Nah, saya merasa kaget dengan keadaan seperti itu. Tiba-tiba santri semuanya itu tunduk secara tiba-tiba, menghadap muka ke bawah sama sekali, dan tidak menatap beliau Ustaz, ke atas, ke kanan, ke kiri sama sekali. Padahal yang lihat itu bukan pimpinannya, yang lewat itu istri pimpinan. Sementara yang saya ketahui ya Ustaz, yang sering saya lihat kan, saya juga kurang banyak pengalaman Ustaz. Yang saya ketahui itu yang sering saya lihat di YouTube atau di Facebook, itu yang apabila itu yang lewat itu memang orang-orang yang memang orang besar atau berilmu di atau pimpinan pesantren, lalu santrinya itu melakukan seperti itu. Tetapi ini yang lewat itu adalah istrinya pimpinan pondok pesantren. Nah, saya berpikir bukannya ibaratnya itu saja, saya berpikir itu kepada orang-orang yang terdahulu, memuliakan sebaratnya, memuliakan raja seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, nampaknya udah paham semua kalau kita lihat ini kan. Ya, silakan. Ya. Ini kalau lihat batu akinya ini tangan, gelang, leher lengkap ini. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya. Saya Indo, wira swasta baru, yang ingin menjadi bahasan dari diri saya dan kami para
saudara-saudara kita yang memakai simbol-simbol Islam itu yang dimajukan untuk merusak. Atau sederhana, biar gampang, joget-joget tapi pakai jilbab full, cuma pakai cadar supaya nggak kelihatan wajah. Dan saya selalu memberikan masukan terus. Coba kita bikin konten-konten yang positif yang akan bisa menggerus mereka yang terus-terusan memberikan atau menyebarkan konten-konten yang merusak anak. Yang ingin saya tanyakan, ketegasan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap upaya-upaya perusakan terhadap adab umat, adab generasi muda, adab keluarga melalui media-media massa tersebut. Sekeras apa kita harus berbuat untuk memaksimalkan tindakan kita untuk meredam hal itu. Maaf, mungkin susunan kalimat saya terbawa emosi. Maaf, sekian saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin sedikit saya tadi agak nyindir perkataan Ustaz Ardi yang mungkin dari pengalaman beliau menyampaikan bahwa ketika mahasiswa-mahasiswa demo itu sering melontarkan hinaan-hinaan, cacian-cacian terhadap orang yang didemo. Mohon maaf, kita semua, saya termasuk sosok aktivis, bukan aktivis ya, tapi ikut lah kegiatan-kegiatan beberapa kali. Dan saya lebih banyak jadi pemerhati dari sisi, bukan sebagai bicara utama. Orang-orang yang merusak dan memberikan cacian-cacian dan maki-makian itu umumnya orang itu bukan dari lingkungan yang mengikut resmi. Mohon maaf Ustaz, ada upaya-upaya dropping kelompok-kelompok itu yang ingin merusak sehingga tujuan utama itu tidak tercapai. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, generasi muda kita itu hanya mampu sekarang ini berjuang melalui suara. Sebab kalau mereka bertindak lebih keras, hukum akan menindak mereka. Jadi mereka hanya bisa bersuara, dan umumnya mereka itu orang-orang yang terpelajar. Jadi penyusup-penyusup yang merusak itu juga kita harus waspadai dari bermacam momen. Maka terakhir sidangnya Habib Rizik Syihab yang sudah betul-betul rapi, ternyata dikacau dengan adanya bentrokan kecil, upaya untuk merusak. Tapi kita paham itu tujuan framingnya itu apa. Maaf, sekian saja. Maaf Ustaz. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak ada dua, kita selesaikan, kita tuntaskan. Singkat ada. Biar bapak kita yang berkopi yang putih dulu. Yang muda kalah. Ada muda belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Waludin Ma'rifatullah. Saya di sini tidak punya pertanyaan. Saya hanya insya Allah saya akan memberikan satu sumber berdasarkan pengalaman yang saya alami. Beberapa tahun lalu setelah kasus itu dengan kasus Genting,
rasa visi kami ini ada pengembangan fasilitas atas. Jadi di situ ada sedikit ketegangan pendapat. Karena saya secara pribadi senantiasa mendidik anak saya dengan adab duduk dan sebagainya. Ketika mau dibuat penambahan fisik masjid dengan fasilitas, kalau terawih Ramadan ini tempat listrik kami satu saja, jadi rencana ditambahkan. Maka ketika musyawarah ada yang menyampaikan salah satunya adalah kencingnya di posisi berdiri. Otomatis saya merasa keberatan karena saya sebagai pengurusan juga. Saya katakan begini, kalau saya didik anak saya di rumah dengan cara istinja yang benar. Tapi sekarang kalau dia anak saya, dia di masjid karena fasilitas tidak ada yang duduk harus berdiri, saya pun ikut terpaksa saya harus berdiri. Kalau saya ada anak saya di rumah dengan duduk, sementara saya di sini berdiri, gimana rasa kewibawaan saya? Hanya satu kasus yang pernah saya hadapi. Akhirnya kesimpulannya saya tidak dibuat dalam keadaan berdiri dan tidak fasilitasi dulu. Saya bersedia saja. Nah, kemudian yang kedua, saya beberapa tahun lalu, mudah-mudahan ini masukan saya sampaikan. Saya pernah beberapa kecil kita Singapura tahun 2017. Saya datang satu daerah namanya Bukit Panjang. Bukit Panjang kebetulan masjidnya tak jauh dari MRT. Saya lupa nama masjidnya. Di situ saya sempat ikut kajian. Di sana beberapa satu malam ada kajian. Salah satu pas saya datang itu kajian tentang adab-adab kitab adab yang sekarang yang jelas bagus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat tertarik sehingga secara bersih dalam pikiran saya, ini kalau lebih seperti ini di tempat kita amalkan. Nah, pada kesempatan inilah belum ada momen-momen kita tentang adab ini. Kalau dapat saya sedikit sarankan kepada pastor kita, ustaz kita, kalau dapat ada satu program khas khusus ada satu kajian tentang adab. Nah, mudah-mudahan ke depan ini ada peningkatan, ada progresinya supaya generasi kita ini ada pertumbuhan adab, apalagi wilayah lain yang terkenal dengan adab etika. Demikian saja, itu satu harapan, mudah-mudahan bisa terlaksana ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir. Ada Pak Maskur, Pak. Oh, ada lagi? Tunggu sebentar lagi. Adab yang tua dulu. Saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke buku kita yang kita baca pada hari ini, ada beberapa hal dari substansi buku ini. Nanti mungkin silakan dari saya akan yang pertama pada halaman 89, Pak. Buku ini memang saya lihat mengutip hadis-hadis yang singkat. Pada poin ke-8 dalam halaman itu berkaitan dengan adab di rumah, adab rumah. Poin ke-8-nya adalah sesungguhnya tidak patut bagi Nabi untuk masuk ke dalam rumah yang dihiasi oleh hati dan akhlak. Mungkin mohon penjelasan Ustaz, apa yang dimaksud dalam hadis ini, atau mungkin ada hadis lain yang menjelaskan hadis ini lebih detail. Karena kalau pemahaman kami, siapa di antara kita yang tidak ingin rumahnya dihiasi, itu berhias gitu, dengan rumah kita, apakah dengan perabotan atau dengan ukiran atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, berkaitan dengan halaman 129, berjabat tangan dan berpelukan. Mohon maaf Ustaz, selama ini memang sebelum Covid terutama saya meniru dan melihat dari para Ustaz, terus kita memperhatikan juga kalau kita bertemu terutama dengan para Ustaz atau orang tua yang kita anggap tinggi ilmunya, kita selalu berpelukan dan cipika-cipikilah kata orang sekarang. Saya mengikuti itu dari Ustaz-Ustaz juga. Saya lihat ternyata kalau jumpa sama Ustaz dia seperti itu gitu. Jadi saya menghormati Ustaz juga, kita lakukan hal yang sama. Tapi ternyata di poin ketiga di hadis
berkaitan dengan berjabat tangan kedua itu justru agak kontradiktif Ustaz. Karena disebutkan Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika seorang laki-laki dari kami bertemu saudaranya, apakah dia boleh membungkukkan badannya?" Tidak. Apakah boleh merangkulnya dan menciumnya? Juga tidak. Laki bertanya lagi, apakah boleh mengambil tangannya dan menjabatnya? Rasulullah katakan iya. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau di masa pandemi mungkin kita hampir tidak melakukan itu lagi kita, tapi sebelum pandemi dan mudah-mudahan segera berlalu pandemi kita bisa tahu sebenarnya yang memang tidak boleh gitu. Nah, ini mungkin penjelasan dari para Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majulah. Udah 3 kali bangkit tadi. Silakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kalimat al-adabu awwal ilmi. Apakah kalimat ini sebuah hadis dari Nabi atau sekedar kalam hikmah dari Nabi? Soalnya kalau kita lihat dari segi maknanya kan al-adabu awwal ilmi, adab itu di atas kalimat seperti itu. Jadi banyak pernah saya dengar penjelasan atau syarah-syarah dari seorang ustaz seperti itu, bahwasanya yang mengatakan bahwa kalimat ini kalau dilihat dari segi maknanya dia tidak sesuai seperti itu. Kenapa dia bilang tidak sesuai? Dia kontra dengan ini karena untuk mendapatkan atau untuk memahami adab-adab seperti adab masuk masjid, adab tentang lain-lain, adab azan atau selainnya, itu semuanya itu kita dapatkan dari ilmu seperti itu. Apakah memang ini sebuah hadis atau hanya sekedar kalam hikmah? Itu saja untuk bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah ada lagi kan? Dah, cukup. Nah, silakan kepada guru-guru kita untuk berbagi ilmunya dari 5 pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pertanyaannya mantap-mantap ya, berbobot sekali. Seolah-olah rasa saya seperti ujian disertasi. Selamat datang kepada abangda saya, Haji Turandus Haji Rasidi Hamzah MA, duduk di belakang-belakang, seorang ulama yang tawadu. Itu adab akhlaknya tinggi, masya Allah. Izin kami duduk di atas Haji. Maaf Baik, pertama pertanyaan dari adik kita tadi, ada mahasiswa ya masa pandemi Covid ini belajar daring, ya kan? Lalu dia matikan videonya, lalu dia matikan suaranya, dia pergi, ya kan? Cuman ada di situ, cuman dia ya nongkrongin, cuman videonya dimatiin. Iya, kita nggak tahu apakah dia ada di situ atau tidak ya. Terutama kami sebagai dosen lah. Saya pertama sekali, karena adab zaman Nabi kan tidak ada belajar daring. Belajar daring ini tidak ada. Belajar tuh mesti tatap muka kan, taklim atau taklum, duduk di majelis, dengarkan apa kata guru, bahkan duduk iftiros. Kalau duduk kita berpindah-pindah tempat, kemudian kita goyang-goyang. Kalau Syekh Nuruddin ya di Bogor, di pondok itu, kalau kita tidur aja di majelis, pertama suruh cuci muka. Nanti masuk bab kedua lagi, tidur juga lagi, cuci muka. 3 lagi, kita diikop itu Pak, suruh cuci kamar mandi dan sebagainya, diikop. Dikasih sanksi kalau duduk di majelis kita nggak fokus, apalagi tidur, dikena marah itu. Nah, Bapak Ibu yang bertanya, maka kalau kelas yang belajar daring tadi tentu ada kesepakatan sejak awal kelas dibuka. Misalnya selama belajar mahasiswa mesti mempersiapkan ruangan yang tepat ruangannya. Yang kedua misalnya kalau saya pakai kontrak belajar, selama belajar video mesti live. Artinya ketika kontrak belajar dia tak sepakati, berarti dia melanggar adab belajar. Apakah yang tadi itu melanggar adab? Bisa jadi ya, bisa tidak. Karena ada pula
tidak dibenarkan menghidup video live ketika dosen sedang bicara, karena ketika video dihidupkan sinyal jadi kurang berkualitas. Juga gitu, kalau Zoom hidup semua jadi ngomongnya artinya kita lihat konteks ketika belajar itu. Tapi pernah terjadi di kelas kami, di kelas salah seorang dosen kami dan kelas saya juga, ketika belajar mahasiswa itu tidak menghidupkan video, tetapi ketika video dihidupkan rupanya dia sedang rokok. Berarti dia sudah melanggar perjanjian ketika belajar. Yang kedua, dia belajar sambil baring di tempat tidur. Akhirnya buat surat pernyataan, disangsi lah, tidak akan melakukan hal seperti itu lagi sampai kapanpun, selama belajar. Artinya dia melanggar adab. Begitu deh ya. Yang kedua, jawabannya seorang santri, pernah kami santri banyak rame-rame lewat istri kiai. Ketika sedang pelatihan, ketika istri kiai lewat, semua nunduk pandangan. Apakah itu adab? Adab. Kepada istri kiai aja seperti itu, bagaimana pula kepada kiainya? Begitu adab. Karena dan adab itu mesti diajarkan dan tidak bisa tidak bisa langsung. Adab itu memang sikit. Itulah pepatah kita Melayu, memang adab itu tinggi. Kata pepatah Melayu, kecil terajar-ajar, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak. Begitu kan Pak Moderator ya? Begitu Adinda ya? Oke. Pertanyaan kedua ini sebenarnya Ustaz Rodil yang jawab ya. Dari Pak Haji tadi. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Awaludin sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sharing, dan kemudian beliau usul bagaimana nanti di setiap masjid atau para asatidz ini menyampaikan bab adab. Sebenarnya sudah ada, tapi tak banyak orang mau duduk di majelis adab. Di antara kajian-kajian adab ini tak banyak. Ketika menceritakan tentang pentingnya adab, banyak orang suka karena kerisauan. Tapi ketika bab adab masuk masjid, biasa. Bab adab keseharian pakai sandal, biasa. Remeh orang, tapi ketika bilang, coba kita ini adab penting sekali. Ketika menceritakan tentang risaunya adab, semua risau. Tapi ketika duduk dalam bab adab, tidak mau orang duduk. Maka bagaimana cara belajar adab ini? Kata ulama seperti anak TK itu. Ketika belajar adab langsung praktek. Adab wuduk, macam mana berwuduk. Karena kalau kita dengar aja, nanti kita bingung tuh ngamalinnya. Kita lihat majelis Habib Umar misalnya kan, bab adab wuduk. Habib Umar tuh langsung bawa air wuduk ke tempat majelis itu. Bab minum, dicontohkan macam mana cara minum, praktekkan langsung. Dulu saya pertama kali belajar adab itu SMP kelas 1. Dari kecil sudah diajarkan, tapi bab belajar adab yang bisa 24 jam tuh, macam mana mandi, macam mana tidur, macam mana makan, macam mana apalagi jumpa orang, bagaimana ketika naik jembatan, bagaimana nengok gereja, semua itu ada tuh. Ternyata memang kalau kita diajarkan dari kecil sampai tua tuh refleks. Saya diajarkan misalnya masuk kamar mandi kaki kiri. Sampai sekarang tuh tak bisa, kalau masuk ke kamar mandi itu selalu diperhatiin. Kemudian kalau di kamar mandi mesti pakai tutup kepala. Bahkan ketika waktu haji, hampir saya tutup kepala gitu, Pak. Padahal ketika ihram kan tak boleh tutup kepala gitu kan. Tapi hampir diingat, ini kan sedang haji. Masa gini-gini aja pakai tangan. Nutup kepala. Pakai tangan kan boleh, karena dia bukan pakaian. Begitu saking takutnya membuka kepala ketika berada di dalam kamar mandi. Ini contoh, kalau kecil sudah diajarkan, insya Allah besar terbawa-bawa, sehingga dia jadi habit. Ada yang kurang kalau tak diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa, Pak ya. Kemudian yang terakhir dari Pak Maskur tadi, bab tentang hadis Nabi, bahwa tidak patut bagi seorang Nabi masuk ke dalam rumah yang tak dihiasi. Ini makna kontekstual kata ulama. Sarahannya, rumah jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi rumah yang tak dihiasi itu adalah rumah yang sesungguhnya tidak patut bagi Nabi untuk masuk ke dalam rumah yang dihiasi. Maksud yang dihiasi ini, tadi saya lihat bahwa rumah-rumah yang dikasih gambar-gambar, dikasih warna-warna, dihiasi patung-patung, dikasih benda-benda hidup. Nabi tak patut di situ. Coba kita lihat rumah Nabi di Madinah kan. Sampai sekarang Nabi tak meninggalkan ada perhiasan dan bentuk apapun di rumahnya. Hanya sebuah rumah biasa saja, yaitu di samping raudhah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah baca hadis, sesungguhnya harta yang paling buruk digunakan walaupun dia halal adalah harta yang digunakan untuk membangun rumah. Jadi saya sedang bangun Maji, saya bilang sama istri saya, "Dek, ini duit kita nih." Saya bilang seburuk-buruk harta ini dibangunkan untuk rumah, tapi niatnya rumah untuk ngaji, insya Allah jadi baik. Kan niatnya kan. Jadi dihias rumahnya supaya ada taklim. Nanti undang Ustaz Rodi buat taklim di rumah. Hiasi dengan dihiasi dengan bukan hias ini, tapi dihiasi dengan
kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kuburan, tapi hiasilah rumah dengan baca Al-Quran. Jadi hiasan Nabi masuk ke rumah itu adalah yang dibolehkan Nabi itu yang hiasan-hiasan yang mengandungkan ruhaniyah, insyaAllah. Begitu Pak Haji. Kemudian tentang hadis yang surat tadi tentang memeluk tadi itu ya. Ini kan ada kontradiksi dengan kebiasaan. Mungkin Ustaz Rodi bisa jawab nih ya. Ada kebiasaan kita kalau di Indonesia kalau salam tuh cium tangan, dan tak biasa peluk memeluk. Tapi kalau di hadis ini sunnahnya tidak merangkul, tidak mencium, tapi sunnah mengambil tangannya. Berarti mengambil tangan ini kan ada pendapat lagi bahwa mengambil tangan ini menciumnya. Karena saya pernah jumpa dan meriwayat Imam Tirmizi, sahabat tuh kalau ketemu Nabi berebut untuk mencium tangan Nabi. Bahkan ketika selesai solat ada tentang hadis bahwa Nabi tidak mengusap wajah. Selesai solat ditemukan di dalam riwayat Imam Tirmizi, walaupun itu lemah, Rasulullah SAW selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Rasulullah mengusap wajah dari kepalanya, lalu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma azib anil hammi wal hazan, lalu baca la ilaha illa syarikalah. Ditemukan itu hadis, tapi ada yang bilang mengusap wajah bid'ah, masuk neraka. Kan gitu. Masa mengusap wajah masuk neraka? Kejam kali lah Allah Taala kan gitu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin Ustaz Rodi bisa tambahkan. Terima kasih. Satu lagi. Wahid tani ya terakhir. Antum tadi ya tentang al-adabul fawqal ilmi. Al-adab fawqal ilmi itu adalah pernyataan dari salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Mubarak misalnya kan, dan ulama-ulama sufi. Imam Abdul Mubarak menyebut bahwa al-adabul fawqal ilmi, kita dituntut belajar adab. Adab itu di atas ilmu. Karena orang berilmu tak punya adab namanya kurang ajar. Ya kan? Tapi orang yang beradab itu asli orang berilmu. Orang tak berilmu dia enggak bisa beradab. Dari mana? Karena dia diajarkan. Maka ilmu tentang adab itulah yang utama. Kemudian mengamalkan ilmu itulah adab. Kalau kita tak mengamalkan ilmu, tak ada adabnya. Maka makna zahirnya, makna dari kalimat itu adalah kalam hikmah, tapi makna dari kalimat itu adalah hadis Nabi SAW. Karena Nabi kan menunjukkan akhlak tuh, belajar akhlak. Jadi makna zahirnya, makna dari kata-katanya bukan hadis, tetapi makna dari kata-kata itu adalah menunjukkan pentingnya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Langsung saya. Rasa sudah cukup dah jelas dah. Nanti kalau saya jelaskan tambah tak jelas pula. Baik, pertama tadi dari Ahmad Wir. Sebenarnya ini sudah dijawab tadi. Saya sendiri juga sering marah kepada mahasiswa kalau sedang kuliah Zoom meeting atau pakai Google Meet. Karena saya suka kalau dalam kuliah itu Bang Haji, saya panggil, saya buat pertanyaan, saya panggil. 2-3 kali dipanggil dia tak jawab. Habis itu saya ancam, siapa saya panggil 2-3 kali tak jawab, saya anggap alpa. Kosma tolong dialpakan. Sekali setelah saya buat tegas begitu, langsung iya pak, tadi kamu kemana? Di WC pak. Terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Yalah sebelum kuliah tu selesaikanlah dulu kan, yang adab istinja semua sudah. Takkanlah waktu kuliah dipanggil tak ada. Satu, tetap dianggap melanggar adab. Usah lagi Zoom meet, dalam kelas saja pun hari ini berapa banyak mahasiswa tak beradab di kelas, betul? Apa adab yang sering dilanggar oleh mahasiswa ketika kuliah sebelum Covid? Ayo, apa? Suka nyeletup, suka menyela. Kadang belum diizinkan ngomong, belum diizinkan bercakap, dia sudah bercakap. Saya tengok. Dosen menjelaskan di depan, dia pun menjelaskan pula di belakang. Ketika ditanya, tak faham. Atau dipakai ini cara Plato tu. Pikir dia ya serius berpikir jadi pakar ahli filsafat di belakang, rupanya tidur. Pernah tak di kelas gitu? Bagus berarti adabnya. Ya Ahmad. Kemudian ada Bang Ridho tadi, yalah kalau seandainya selama ini yang kita dengar bahasa-bahasa, sebenarnya demo ini bagus, salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi. Tapi ketika terlanggar adab ketika itu, katakanlah nih Bang Haji jadi gubernur Riau 2000 berapa besok? 2028, 2038. Tiba-tiba kita yang majlis ini, kita demo, kita caci maki beliau. Kita sebut nama binatang satu-satu, kita absen nama binatang, kita sebut ke beliau.
Dari segi adabnya salah. Bagaimana mungkin aspirasimu didengar oleh pemimpin kalau cara menyampaikannya pun tak beradab? Tapi coba disanjung-sanjung kan, Pak Gubernur yang baik hati. Oh, angkat dulu. Sebenarnya bukan itunya bang. Yang kalau tadi kan penyusup, ada provokator yang mungkin masuk. Ya memang itu harus hati-hati sebab ya kita pun dulu aktivis juga. Biasa dengan dunia pergerakan. Cuma sekarang saja nampak bersorban berjubah, tak nampak macam aktivis. Padahal macam-macam juga dulu kita buat untuk kuliah kan. Adab penting. Kalau kita tengok MUBES, apa namanya, kalau organisasi mahasiswa kalau sudah buat MUBES atau pemilihan ketua, kursi ini terbang, Pak. Apa? Sepatu terbang. Pendapat harus diterima menjadi keputusan rapat, keputusan musyawarah. Kan begitu dalam MUBES. Sekarang buka kitab nih, bagaimana adab musyawarah? Seperti apa adab musyawarah? Sampaikan usul yang terbaik. Kalau usul diterima, istighfar. Kalau usul ditolak, alhamdulillah. Ada hari ini kita buat begitu? Kalau kita hari ini Bang Haji ngotot kita, yang kita usulkan ini harus menjadi keputusan. Padahal kalau yang kita usulkan jadi keputusan, tiba-tiba itu mudarat, siapa yang akan tanggung mudarat? Ya kita mengusulkan itu. Siapa bisa jamin usul kita itu yang terbaik nanti ketika dibuat? Kan belum tahu. Tetap jaga adab lidah, bercakap, santun, hikmah. Kita orang Melayu ni dasar dah. Kemudian Pak Waluddin setuju Pak ide Bapak tadi. Memang ini sebenarnya harus sering disosialisasikan. Kalau saya Pak lebih tadi ke sekolah dulu mungkin Bang Haji. Cuma mana supaya ini masuk dalam ekstrakurikuler? Mungkin dari beberapa buku ni diekstrak menjadi modul. Mungkin dari 3-4 buku jadi lebih sederhana lagi. Jadikan itu sebagai materi untuk diajarkan ke anak-anak sekolah. Di bawah nanti tak tahulah di Dinas Pendidikan. Mana? Di Kadis Pendidikan. Kalau SD SMP kan di bawah Kadis Pendidikan Kota, Kabupaten. Kalau SMA baru nanti di bawah Kadis Pendidikan Provinsi. Kalau Ustaz Pak Mashkur tadi sudah dijawab. Kemudian kalau yang Tambahlah jawabannya. Kalau ini saya minta Ustaz inilah, ni Ustaz Asbullah ada yang alumni Mesir, yang lama di kampungnya Nabi Musa alaihissalam lah. Saya di Malaysia tak berapa kuat dari segi ilmu hadis, nanti kita bagi kepada pakar-pakarnya. Kemudian kalau yang membungkuk tu yang saya nak belajar, memang tidak diajarkan bungkuk. Bungkuk menundukkan badan ini bukan kepada sesama makhluk, cukup hanya kepada Allah. Kalau kita tengok tradisi orang Jepang gimana? Dia memang membungkukkan badan. Kalau di Islam kan tidak. Kemudian terakhir yang marhamat tadi juga sudah tentang adab di atas ilmu tadi sudah dijelaskan. Cuma ada satu saya ingin sebelum saya tutup. Dulu saya pernah kuliah, dosen kami namanya Profesor Dr. Suwardi Lubis. Waktu kami di USU dulu, beliau S2-nya dulu di Jepang. Beliau cerita pengalaman dia di Jepang. Tingkat SD di Jepang, materi pelajaran itu banyak tentang adab. Contoh kalau dari rumah disiapkan plastik atau diajarkan jangan buang sampah sembarangan. Kalau tidak ada tong sampah tadi masukkan dulu ke dalam tas. Jangan buang sembarangan. Itu sejak kecil sudah diajarkan di Jepang. Padahal Jepang kita tahu bukan negara Islam, bukan pemimpinnya Islam. Tapi nilai-nilai adab yang universal yang bisa dipakai walaupun itu dari Islam sudah ditekankan, itu mereka sudah buat. Hari ini tidak usah lagi anak-anak SD. Berapa banyak mobil di Jalan Sudirman, di jalan besar ini keluar kaca mobil itu buang apa? Sampah. Buang tisu, buang sampah. Ada adab ke begitu? Tak ada adab. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan puan sekalian, saya pernah dapat nasihat dari guru kami, kalaulah hari ini kita tidak bisa mengamalkan semua adab-adab ini, kalau tak bisa amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tak bisa amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Amalkanlah seberapa yang kita termampu. Mudah-mudahan berapa kita termampu amal, nanti Allah beri kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang belum kita mampu amal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Habis waktu muasal. Wah, ini baterainya pun dah habis, sampai memang disuruh stop kita ini kan. Oh, pakai toktik tu ya? Iya. Silakan Bu ya. Tambah sedikit. Kaitannya kan 3 bang. Nampak kemungkaran cegah, mar'u amin kumungkar, falyughayyirhu
biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa zalika adhaful iman. Nampak kemungkaran, cegah dengan kekuatan, dengan tangan. Ni Pak Karo Kaisra, Pak Gubernur ada jabatan, cegah dengan tangan. Tak mampu, fa illam yastati fa bilisani, beri nasihat, sampaikan baik-baik. Tak mampu juga, fa biqalbi, benci dalam hati. TikTok, apa-apa konten-konten video buruk kita tengok, kita benci dalam hati. Tapi itu adalah yang paling, itulah paling lemah. Yang bahayanya apa bang? Kita suka tengok maksiat, konten negatif, konten yang tak betul tu kita suka tengok. Padahal membenci itu iman paling lemah. Kalau kita suka, berarti di mana level iman kita lagi? Wallahu a'lam. Apa yang abang termampu, dulu abang aktivis, sekarang abang ada power untuk bisa buat, seberapa yang mampu sesuai dengan peran abang, insyaAllah. Terima kasih Buya atas segala penjabaran membedah buku yang kita buka pada kesempatan sore hari ini. Karena waktu kita sudah cukup tekis, sebentar lagi akan memasuki sholat asar. Mudah-mudahan yang kita diskusikan, yang kita bedah bersama, yang kita persoalkan dan yang kita tanya tadi akan menjadi hikmah dan ilmu buat kita tentunya. Dan dengan itu semua bukan menjadikan kita menjadi merasa lebih tinggi, tapi kita bisa menjadi lebih santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bermohon kepada ustaz-ustaz kita untuk menutup majlis ini dengan pembacaan doa. Kepada beliau kami persilakan. Kita minta Ustaz Khairuddin. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan shalihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada narasumber kita. Pada akhirnya saya selaku moderator beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru muda-muda dan juga moderator dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para Ustaz Dr. Haji Wali Yusuf dan juga Ustaz Dr. Kekampulan Asli, dan kami informasikan insyaallah besok tetap masih ada untuk mengambil buku, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh hadirin dan semoga apa yang kita katakan pada siang yang terbaik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.